Kamera, roll, and taruh gue lupa opening gue gimana ya. Gue udah Anjir opening lu sendiri bang. Kamera, roll, and action. Masih di podcast Kesel aja. Sebenarnya gue kesel sama Hafi Lugo nih. Waduh, kenapa nih? Dia interview gue bilangnya mau pansos. Maksud gue pansos kok ke gue, lu ke siapa kayak yang lebih mau Sidik kayak Coki Pardede apa siapa. Kalau ini lu bukan pansos, nah ini cuma dua temen lagi ngobrol aja. Lu kayak gini pak. Mana sih? Gitu, ternyata konten dewasa tuh nggak sekedar bokep doang ya ternyata. Iya, banyak men. Halo gengs, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama gue di konten hal dewasa. Dan sekarang gue lagi sama podcaster yang dicintai oleh masyarakat, oleh konten-kontennya. Gila gak tuh? Apa kabar Za? Baik. Jadi jika kalian belum tahu, dia adalah yang punya podcast Kesel Aja. Yoi. Nah, gimana lu bisa menciptakan konten tersebut sih? Awalnya ya? Iya. Awalnya sebenarnya gue emang mic-nya. Jadi awalnya tuh gue beli mic buat musik Phil sebenarnya. Oh, pada awalnya. Buat proyekan musik gue gitu. Habis itu pas gue ngetes gitu, pakai headphone itu kan gue ngomong sendiri, terus gue mikir kayak anjing enak juga nih kayak gini gitu, pantesan orang pada bikin podcast gitu kan. Cuman gue mikir kalau gue bikin podcast apa biasa gitu ngobrol atau ngundang tamu atau apa gitu, gue mikir siapa yang dengerin gitu, siapa gue gitu kan ibaratnya. Gue belum punya satu tema yang gue menguasai banget gitu. Jadi gue kayak orang biasa aja. Misal gue ngomongin musik, yang dengerin sosok gue ngomongin komedi ya siapa yang mau dengerin gue gitu kan. Akhirnya siapa emang? Iya. Nah akhirnya di website gue, bukan website gue, di website yang gue pakai buat ngedit, ada kayak template opening gitu kan, kayak jingle radio gitu kayak ada macam-macam kan. Nah ada satu lagu yang ini beatnya enak nih, tapi kayaknya lagunya tuh ceria banget gitu, kayak 6 detik gitu kan. Akhirnya gue delete semua tuh, bass gue hapus, piano gue hapus, sisa drum doang, terus gue looping itu cek baru gue kayak ini enak nih buat gue ngomel nih di atas drum ini gitu. Jadi emang nggak pasti dari konten kan ngomel-ngomel lo tadi podcast aja. Dan kenapa lo pengen ngebuat konten seperti itu sih? Awalnya gimana? Maksudnya? Awalnya gue itu pas gue awal stand up juga Phil. Oh, baru tercetus. Jadi pas gue stand up itu gue kadang punya materi nih, cuman gue nggak pede kalau gue di open mic tuh gue nggak pede gitu. Dan untuk delivery yang ngegas gitu, yang real gitu juga di stand up gue dulu masih kaku kan, masih anak baru gue. Sehingga kalau di podcast gue berani depan mic, ada siapa gue bisa kebantu editan juga lucunya gitu, gue mikirnya gitu. Sama dulu gue seneng denger ini tahu apa kayak iklan radio yang kayak yang receh-receh, kenapa lapar, oh ini aja gitu tuh. Gue dengernya canggih banget gitu, bisa ada suara mobil, suara apa. Gue pengen bikin podcast yang kayak gitu, belum ada nih, sesimpel itu doang sih. Iya, jadi bener-bener dari sendiri ya kan. Biasa podcast tuh kayak mengenai kehidupan, membahas apa gitu kan. Tapi lu makanya lu banyak yang dengerin karena lu berbeda sendiri sih kalau menurut gue. Iya benar. Dan gue ngindarin banget ini pada waktu itu. Gue nggak mau, kan gue denger podcast tuh kadang tuh udah kita nggak kenal dia, intronya lama banget kayak betul. bla 2 menit sendiri. Kayak dengerin radio aja udah. Iya, makanya gue tulis di description podcast Kesel Aja tuh pakai caps lock kan, podcast paling to the point gitu. Soalnya gue pengennya kalau bisa baru 5 detik tuh orang udah tahu gue akan ngomelin siapa, gue keselnya kenapa gitu. Dan ini for your information ya, ada beberapa konten itu yang sudah sangat viral gitu ya, udah masuk media-media Okezone. Iya. Itu apa contohnya satu ya Indozone kan, Indozone. Waktu itu mengenai apa yang McD ya? McD Sarina. Iya. Terus itu PSBB waktu itu masih ketat, belum seperti ini ya, sekarang udah dilonggarkan lah ya. Iya betul, waktu dulu masih ketat banget, sampai banyak yang murka dengan orang-orang di McD sana, parah. Dan gokilnya lagi, ternyata gue kira konten itu baru kan, ternyata itu udah berapa episode ini? Udah lama itu gue udah hampir setahun Phil waktu episode Sarina, tapi emang orang banyak yang ngirain baru gitu.
itu kan gue udah episode 200 sekian gitu, dari 1 sampai segitu gue nggak ada yang viral kan, cuman karena baru gue taruh di Instagram. Baru nge-up lagi. Nah, barulah gue tahu bahwa ternyata emang orang tuh, terutama yang nggak kenal kita, maunya lihat di Instagram dulu. Lu mau suruh swipe up, mau lu taruh link on bio segala macem, kayaknya orang udah nggak peduli sekarang, udah maunya kayak lama lu, gue mau nonton di sini cepet aja kan. Gitu deh. Kalau gue bilang ya. Tapi kalau dari episode lu udah berapa sekarang? Sekarang gue udah 289 gitu. Cuman emang gak semuanya gue bikin video, kadang di Spotify doang, di Spotify doang. Dan itu video konten lu itu taruh YouTube nggak? Gue taruh cuma sepi bro gitu. Emang sepi, beda ya, beda banget. Beda pasarnya kalau itu emang harus visual juga gitu, nggak bisa sekedar itu doang kan, nggak bisa sekedar gambar dan suara. Iya. Dan gua akuin sih konten lu tuh susah banget cuy untuk dilakukan gitu loh, kayak ngomel gitu pakai emosi. Iya. Dan gue pernah tuh kirim ke lu tuh, nggak masuk tuh konten. Belum kan gue tar ada bagian gue iniin. Itu gue suka topik lo yang pertama tuh. Cuma sebenarnya kan banyak Phil. Ya maksudnya yang bikin marah-marah gitu ya, Bintang Emon, misalnya komika-komika, Viko Fariza gitu-gitu kan. Nah cuman gue lagi-lagi mungkin kalau gue depan kamera selfie gitu, gue mikir kayaknya orang juga kayak lu siapa lo gitu, makanya gue coba bikin yang menarik video, ada editan dengan gitu, gambar-gambar yang lucu. Iya, kebantu juga. Gue dulu kan zaman gue ngantor, kerjaan gue ngedit video memang, jadi gue ada basic skillnya lah, videografi. Dan gue bingung loh, gimana sih lu bisa nemuin hal, kan gue kan mau dengerin podcast lu juga. Iya. Dan setiap konten lu itu pembahasannya atau temanya itu selalu menarik dan beda yang lain gitu. Itu gimana sih lu bisa mendapat inspirasi aja? Gue sebenarnya agak sehari-hari aja sih, gue kesel sama teman gue misalnya atau sama kejadian apa. Cuman emang semenjak yang Sarinah itu, gue jadi agak kepancing buat bahas-bahas yang isu yang lagi terjadi gitu sebenarnya. Yang kayaknya salah juga sih, makanya terkadang gue selingin sama hal-hal yang personal juga gitu. Soalnya kan gue semenjak viral tuh, semenjak episode itu kan jadi banyak yang ngadu gitu kan, kayak bang bahas ini bang gitu. Jadi banyak yang request ngirim gitu. Nah terus lu ntar survei gitu sendiri. Iya, terus gue kulik gitu, misalkan gue bisa nemuin pendapat yang gimana ya gue bawain, tapi kalau gue kayak aku nggak nemuin apa-apa nih, gue bawain. Terus dan gue lihat juga ada beberapa konten lu yang dicekal ya sama masyarakat. Yes, sebenarnya nggak masyarakat sih. Ini aman gak sih ini? Aman. Gue nggak terkenal, tenang aja. Terus begitu terkenal gue di ini lagi. Nggak, sebenarnya ya kaum. Kita kan di sini sharing, berbagi opini. Karena menurut gue konten lu ini termasuk konten yang dewasa dan nggak semua orang bisa dengar. Benar. Nah, tapi itu dia. Sebenarnya si topik yang jadi kasus ini kan sebenarnya gue 2 kali kena kasus. Nah, sebut aja kalau berani. Ya pokoknya kaum yang inilah ya. Jauh lebih kuat dari kita gitu aja. Oke. Jauh lebih kuat dari kita. Jauh lebih punya kuasa gitu, jauh lebih inilah kaum yang ya kalau kata komedian yang inilah susah lah diajak bercanda tuh susah lah gitu. Gue pas kena kasus kan banyak komen kan, apa perasaan kamu kalau bapak kamu kita hina seperti ini atau ibu kamu? Dalam hati gue kayak ya santai aja Jir, hina aja kalau lu bisa men, kalau lu punya materi lucu tentang bapak gue upload aja gitu. Karena memang mencari kelucuan dalam keresahan itu memang sensitif sih gue ngelakuin. Tapi itu yang enak kan ibaratnya sebagai ini kan. Nah, dan gue terbiasa karena sebelum viral tuh gue sebenarnya banyak episode kayak gitu. Cuman karena yang denger di Spotify doang, jadi nggak ini, dan ya mungkin gue terbiasa diketawa kan brutal gitu kan. Jadi kadang gue kebawa, ini gue bisa bahas apa aja kayak ini gitu. Ternyata pada waktu itu ya gue salah lah gitu, akhirnya jadi kasus gitu. Nah terus akhirnya gimana tuh? Akhirnya gue delete gitu, gue hapus. Habis itu kan pertama tuh banyak yang komen tuh akun-akun alter kan. Kayak, jadi musuh lu itu akun alter awalnya. Nah masalahnya akun alter itu memancing si kaum tadi itu yang lebih kuat dari kita itu. Awalnya gitu. Iya, gue sampai di DM-in, di WhatsApp-WhatsAppin gitu, kayak bersiaplah kamu akan lebaran bersama Ferdian Paleka. Gue kayak ya ampun, males banget gue anjing, bener aja lu. Masa iya masih ketangkep aja lu umur segini kan, orang tua gue ngomong apa? Gak apa-apa sih pengalaman. Ya gak worth it Phil, kalau abis itu gue langsung terkenal kayak Coki Muslim gitu mah ayo deh.
Nah, buktinya Ferdian Paleka iya sih. terkenal kan? Iya sih. Memang namanya viral itu harus punya beban yang berat. Iya. Cuman ya di penjara dulu Pak, anjing males banget gue mendingan agak indie tapi aman deh gitu. Itu jatuhnya lagi ditatar, lagi ospek gitu, ospek media. Nah tapi banyak juga yang belain gue, jadi ada beberapa yang nge-DM gue aktivis-aktivis gitu bro, jadi kayak bang jangan dihapus gitu, kita harus memperjuangkan free speech bla bla bla, panjang perjuangan. Gue bilang kayak bro gue nggak ngurusin yang gitu gue sanggup lu ya. Iya gue cuma pengen berkomedi doang kok, gue bukan pejuang kebebasan pendapat atau apa, gue podcaster sama komedian doang, gue bilang gitu. Aduh, tapi gokil sih lu, kan gue juga sempet ke bawah suasana tuh pas waktu kasus itu. Terus kan gue kan berargumen tuh sama itu orang-orang situ, kayaknya ramai tuh, sayangnya gue tidur tuh. Jadi keburu gue hapus sih. Keburu lu hapus waktu itu. Yang goblok tuh harusnya gue archive aja, yang gue gak kepikiran, jadi gue masih bisa lihat komennya sekarang kan harusnya kan. Oh jadi lu bener-bener delete? Bener-bener delete, panik gue bel. Dan emak gue sampai nangis gitu kan, dia follow patah kesel aja kan. Oh sih ini mama takut nih baca-baca komen-komennya. Gue bilang kayak, ya sama sih gue juga takut gitu baca-bacanya. Terus kalau komentar bokap lu itu gimana pas kasus tersebut? Oh, bokap gue nggak main Instagram, jadi dia nggak tahu ya. Yang tahu cuma nyokap gue doang waktu itu kayaknya. Untuk abang lu? Abang gue waktu itu tahu. Habis itu dia juga bilang ya sama kayak lu sih harusnya dihadapin aja. Oh, cuma dia bilang salahnya gini. Gue masukin videonya si kaum tadi ke IGTV-nya. Seandainya gue ngomong doang, itu bisa jadi apa? Ya aman gitu loh, kayak perumpamaan jatuhnya. Cuma karena gue masukin fotonya, gambar, gue masukin video mereka lagi melakukan hal-hal yang menurut gue salah gitu. Sebenarnya di situ ya, penghinaannya di situ. Dan gue kan orangnya nggak hafal undang-undang ya. Gue nggak tahu tuh ITE apa aja yang langgar, terus kayak apa aja yang boleh gitu. Gila sih, gokil sih. Terus dan beberapa hari lu juga lu kenal lagi kan kasus? Iya itu ya biasalah agama ya memang. Lu makanya gue juga ngeliat tuh anjir di orang nekat banget bahas-bahas. Cuman gue yang gue bikin gantung tuh itu, ada yang ngatain, cuman ada yang wah lucu banget bang, ada yang gitu-gitu juga kan. Terus kayak ini emang bisa dinikmati sebenarnya kalau lu apa santai lah gitu. Iya tapi memang gue akuin memang gue maksudnya gue sepemikiran sama lu mengenai yang konten tersebut. Hal yang kasus itu. Nah, yang konten mengenai agama itu. Iya. Karena memang banyak yang gue lihat semua itu hanya sekedar apa perspektif masing-masing gitu. Iya, karena kayak gitu kerasanya. Heran gue juga sama apa ya? Ini jangan ngomong. Iya, bahaya. Padahal di situ itu nggak ada kata-kata kotor kan? Dan itu gue udah ngerem banget, Phil. Bener-bener gue nahan diri supaya nggak ngatain tuh, gue hati-hati banget sebenarnya. Mungkin itu episode paling hati-hati yang pernah gue bikin, tapi iya bener itu yang jadi kasus. Karena pas kalau misalkan kalian ngikutin podcast Kesel aja ya, karena di episode itu yang mengenai agama dia benar-benar ngeluarin kata-kata tolol, nggak ada, bangsat, nggak ada, bukan kayak Ozarang Putih gitu. Iya, gue kayak ya udah berpendapat aja gitu, ngayal aja sebenarnya. Malah gue heran nih Oza apa Ovi nih waktu dibikin kan, karena terlalu sopan banget gitu ya. Iya asli. Iya begitu loh. Dan ini sebenarnya lu kegiatan lu apa aja sih sebenarnya selain podcast ini? Gue main band, habis itu gue jualan makanan sama ya itu kerja di Ketawa tempat lu open mic setiap Senin. Sekarang kangen gue asli open mic. Lu open mic pertama langsung di Ketawa. Ini gue nanya balik nggak apa-apa. Boleh. Kita sharing aja. Lu pertama open mic langsung di Ketawa apa di komunitas dulu sih? Gue untuk pertama kali gue ya di Ketawa. Di Ketawa ya. Gue baru ketemu sama orang Ciledug baru lu ke open mic Ciledug. Lu mulai kapan? Bulan apa? Tahun ini berarti? Tahun kemarin 19 kemarin gue September kayaknya gue lupa. Tuh udah lumayan dong sekarang ya, udah beberapa bulan. Udah beberapa bulan dan kayaknya gak ada kemajuan. Ya emang begitu apa-apa gue juga sebelum gue kerja di Ketawa ya, sebelum gue banget tuh gue tuh hampir nyerah, feel kayak anjing susah banget dan stand up lagi bukan ranah gue gitu. Semenjak gue kerja Ketawa barulah gue ada kemajuan lah sedikit-sedikit gitu. Soalnya gue nonton mulu setiap hari gitu-gitu kan. Jadi memang harus rajin ya kalau belajar ya. Yang gue sebel tuh gue waktu tuh di UFC gue lumayan tuh bagus tuh. Abis itu gue diundang ke Komika Monday Market Panji kan. Oh ya. Anjing, Phil, line up udah keluar, flyer sudah keluar, teman gue udah beli tiket gitu kan. Gue
gue tuh nggak pernah mau temen gue nonton gue stand up sebenarnya. Tapi pas di CMM gue kayak pede nih, gue kayaknya nih ya mudah-mudahan Bismillah pecah nih di CMM. Jadi temen gue jadi nonton kan. Gue tuh pandemi ya, pas banget pas gue loh, maksud gue hari Senin tuh ada 52 dalam setahun dan komika itu ada ribuan ya. Kenapa pas banget gue gitu? Itu namanya sih bukan rezeki sih bro. Iya benar. Yang penting lu udah siap mental waktu itu. Udah, dan ya semoga ketika CMM ada lagi mereka nggak lupa lain apa itu doang sih harapan gue. Udah diganti pak. ya tergantung Bang Panji tuh. Iya makanya harapan gue kayak nih kita bakalan apa yang terakhir deh yang belum sempat kita ini. Lu kenapa lu cemplung ke dunia komedi awalnya? Iya tadi kayak gue bilang di sana gue gue ngerasa banyak yang pengen gue omongin gitu pertamanya. Sama gue ngerasa lucu di tongkrongan itu doang. Gue nongkrong sama temen gue, mereka ketawa. Gue nongkrong sama sepupu gue, mereka ketawa mulu. Terus gue pikir di hati gue, ini kayak gue bisa nih. Abis itu gue nonton di YouTube gitu, ini kayak gue bisa deh gitu. Pas gue datang pertama kayak ternyata gue nggak bisa deh. Gitu. Awalnya gue juga gitu. Gue kira sekedar ya guyon-guyon biasa lah ya, tebak-tebakan lah atau apa. Tapi ternyata pas di panggung gue anjing itu. Ngomongnya susah. Ya, yang gue pelajarin tuh satu feel yang gue salah. Gue ketika gue mulai open mic itu, gue belum pernah nonton off air, itu yang salah. Patokan gue cuman suci doang. Itu kan materi-materi clean kan. Begitu gue datang open mic kayak anjing begini ternyata bangsat. Terus begitu gue datang acara-acara off air yang brutal gitu ya, sun gitu kan kayak ternyata emang harus ini sevulgar ini dan sekuat ini gitu. Jadi ya bener sih, gue juga ngerasain gitu waktu pertama kali. Kaget kan gue bahasnya mengenai sara, koreografer gitu kan. Dan tapi di situ kita cara nikmatin komedi ya. Gila. Sebenarnya. Dan gue juga pikir gitu, ternyata konten dewasa tuh nggak sekedar bokep doang ya ternyata. Iya banyak nih. Gue baru pas terjun ke dunia stand up komedi gitu ya, gue mempelajari itu dan ternyata memang untuk berbicara aja bisa nyakitin orang. Iya emang bahaya banget. Gila sih. Dan ya gue lihat tuh kayaknya udah mulai dibayar nih sama podcast nih, sama Spotify. Gimana tuh? Gimana? Ya setelah setahun mbak. Setelah setahun. Jadi gue juga baru tahu sebenarnya bahwa itu bisa ada duitnya. Cuman bedanya gini kan, kalau AdSense YouTube walaupun gue belum pernah ngerasain kan katanya kan per viewers tuh nambah mulu gitu kan. Iya. Nah kalau di podcast itu jadi sponsorship sebenarnya sistemnya. Sistem sponsor. Iya. Gitu. Karena sebenarnya di Indonesia tuh belum bisa, Phil. Di US tuh udah umum gitu, di Amerika tuh udah banyak, di luar negeri udah banyak, tapi di Indonesia tuh belum bisa. Jadi kita harus bikin. Nah gue dibantu sama ada YouTuber dan podcaster juga, namanya Rian Corleone kan. Rian Corleone. Ya udah gue WhatsAppan dan kontennya dia emang bener-bener tentang podcast, cara dapet duitnya gimana, cara ngeditnya gimana gitu-gitu. Gue WhatsAppan, habis itu nah dia ngebimbing gue. Jadi kita bikin akun Pioneer tuh semacam kayak PayPal gitu, baru kita sinkronin sama podcast kita. Nah tapi masalahnya adalah jadi sponsorship ini tuh ada limitnya gitu. Limit gimana? Ada limit duit yang bisa lo dapat sebelum sponsorship lo habis. Kalau YouTube kan kayaknya nggak ada batas kan. Nah ini jadi jadi gue harus ngomongin Anchor di podcast gue. Setiap kali ada yang denger 1000 kali episode itu, gue dapat $15 $12,000. Oh jadi memang tergantung kontrak sponsor seperti itu. Nah tapi kalau gue dapat $15 tuh, habis itu 2.000 jadi $30 itu karena. Tapi setelah 50-an sekian dolar itu udah di limit sama mereka. Udah di limit. Jadi nggak nambah lagi gitu. Habis itu baru lu cairin. Jadi paling gede berapa? Paling gede 50 sekian gitu, 52, 53, 54 gitu. Itu di podcast-nya di konten lu yang mana tuh? Di Kesel aja doang yang baru gue coba monetize, Kesel aja doang sih. Nah tapi setelah gue sampai limit itu, di Anchor ada tulisannya kayak oke, sponsorship lu udah berakhir, ntar kita bakal ngabarin lu kalau ada sponsorship kedua gitu. Nah tapi gue belum lihat podcaster lain ngiklanin hal selain Anchor sih. Jadi kayaknya emang dari kata Sirian emang masih jarang bang di Indonesia yang dapat yang sampai fase kedua gitu. Tapi sayang banget ya, maksudnya konten kayak lu
maksudnya podcaster maksudnya mereka kan berkonten dan mikir ya, maksudnya sayang banget ya kalau masih sedikit yang berminat buat sponsorship. Iya benar. Dan itu juga si Anchor kayaknya nggak tahu deh, kayaknya kayak template aja gitu, semua dikasih kebebasan itu. Tapi emang di atas sekali gitu ya. Iya. Nah tapi kalau brand-brand gede gitu, brand-brand yang beneran mungkin masih ngeliriknya podcast yang top 10 lah ibaratnya, kayak mungkin podcast Mas atau podcast. Lu juga termasuk itu kan top 10? Enggak. Waktu itu udah dimasuk podcast Mas gitu-gitu. Enggak, gue tertinggi tuh sampai peringkat 16 gue feel. Itu kebanggaan gue tuh, gue sampai gue screenshot, gue masukin feed gue supaya soalnya gue yakin tuh pasti turun lagi gitu. Naik terus turun gitu. Gue sekarang turun 16, sekarang gue turun. Sekarang gue 100 berapa gitu. Gitu. Tapi terus kalau berarti kalau misalkan YouTube itu kan ada sistem monetize, harus mencapai berapa dulu, baru abis dimonet ntar ada target buat AdSense. Kalau di YouTube seperti itu kan AdSense. Jadi patokannya misalkan 1,5 dulu nih dalam berapa bulan, lu nyampe nggak ntar baru bisa jahit. Nah kalau lu harus 1000, maksudnya awalnya gimana? 1000 pendengar yang awal untuk dimonetize. Awal untuk dimonetize itu kita pasang iklan Anchor di opening atau di tengah kita gitu. Nah cuman kan kalau di tengah kan gue nggak mungkin, karena kan gue cuma pendek-pendek podcast gue kan. Jadi gue taruh di depan itu minimal 30 detik gitu. Yaudah gue ngasih tentang Anchor, baru episode ini masuk gitu. Oh berarti yang sekarang limitnya udah habis. Kalau misalkan pendengar lu nambah yang di konten Anchor itu, masih bisa, berarti masih bisa, maksudnya bisa berlanjut lagi atau gimana? Berarti nggak bisa, sehingga iklannya itu udah bisa gue hapus gitu. Misalkan gue nggak hapus nih, habis itu ada orang yang dengerin lagi setelah limit tadi $50 itu, ya udah duit gue nggak nambah, cuman jadi nggak ada ngaruh apa-apa gitu. Nggak ada ngaruh apa-apa, makanya emang harus nunggu sampai ada fase kedua dari sponsorshipnya. Gila ya, gokil ya. Ya udah, semoga lu sukses deh di itu kan. Ya mudah-mudahan Pak. Amin. Ya udah, thank you.